Setelah itu, Upi jalan lagi ke tendanya Rizal dan Didi. Dan pas dia masuk ke dalam tenda mereka, buset dah. Posisi Rizal masih sama kayak semalam. Masih Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kembali lagi di cerita horor pendaki. Kita lagi-lagi bakal cerita tentang Kualat Gunung Asepan, tulisan Rama Atmaja. Tapi kali ini dari sudut pandang saudaranya Tejo, yaitu Upi. Jadi beberapa minggu yang lalu kita udah sama-sama ngikutin kan tuh perjalanannya Tejo ke Gunung Asepan. Buat kalian yang belum nonton versinya Tejo, gue saranin kalian nonton dulu. Soalnya di versi Upi ini ada beberapa bagian yang sengaja gue singkat, soalnya udah dibahas di versinya Tejo itu. Tonton di sini ya. Di sini. Jadi versinya Upi ini buat melengkapi aja. Nah, di versi Upi ini kita bakal ngelihat dari sudut pandangnya Upi sewaktu pendakian ke Gunung Asepan itu. Karena ada beberapa hal yang butuh penjelasan. Kayak apa yang terjadi pas Upi nolongin Didi yang jatuh. Dan ada sebuah rahasia tentang apa yang sebenarnya dilakuin sama Didi dan Rizal. Ternyata bukan karena sekedar bersikap sombong yang bikin mereka celaka, tapi ada hal lain yang mereka lakuin. Penasaran kan? Tonton video ini terus. Udah, gak usah lama-lama lagi. Udah siap ya? Mode horor aktif. Seminggu sebelum Tejo datang ke rumahnya Bibi Upi yang ada di Pandeglang, Upi ini sempat telepon-teleponan sama ibunya Tejo. Pada intinya, di telepon itu Ibu Yana, ibunya Tejo. Nah, beliau ini bilang kalau ternyata beliau yang minta Tejo buat keluar dari pekerjaannya. Karena menurut beliau, pekerjaannya Tejo waktu itu bisa dibilang ya kurang bener lah. Nah, sebagai seorang ibu, Bu Yana ini takut kalau Tejo nanti jadi terjerumus. Di situ, Bu Yana minta Upi buat ngajak Tejo jalan-jalan, buat ngisi kekosongan nanti setelah Tejo keluar dari pekerjaannya, selagi nunggu dapat kerjaan baru. Selesai telepon-teleponan sama ibunya Tejo itu, Upi bingung nih mau ngajak Tejo kemana. Upi yang hobi naik gunung cuma bisa ngajak Tejo buat naik gunung, tapi Tejo kan gak doyan naik gunung. Upi coba buat nanya tuh ke bibinya, destinasi apa yang kira-kira cocok buat Tejo di Pandeglang. Di situ, Bi Tini malah nyaranin buat ngajakin Tejo naik gunung aja. Karena menurut beliau, kali ini Tejo pasti mau. Tapi Bi Tini pesen satu hal ke Upi, jagain Tejo. Singkat cerita, hari Kamis pagi, Upi kirim pesan tuh ke Tejo, nyuruh dia buat telepon. Gak lama kemudian, mereka telepon-teleponan lah tuh. Di dalam percakapan itu, Upi minta Tejo buat main ke Pandeglang dan ngajak dia buat naik gunung. Dan ternyata yang bikin Upi kaget, Tejo mau ikut. Alasannya, karena dia udah resmi jadi pengangguran sekarang. Jadi waktu luangnya itu banyak. Siang itu juga, Tejo berangkat ke Pandeglang. Jam 3 sore, Upi main nih ke rumah salah satu temennya, yaitu si Ayu. Ayu adalah salah satu teman perempuannya Upi yang hobi mendaki gunung juga. Upi ceritalah tuh panjang lebar kan tentang Tejo ke Ayu. Setelah lama ngobrol-ngobrol, Ayu pun ngabarin Agus buat datang ke rumahnya. Gak lama setelah itu, datang nih Agus. Upi sama Ayu pun jelasin lah tuh maksud ngajak dia ke rumah itu, yaitu ya buat ngajakin Agus naik gunung. Sore harinya, hujan turun nih, dan tiba-tiba pas dilihat, ternyata itu dari Tejo. Tejo bilang kalau dia udah sampai di rumahnya Bi Tini dan nanya di mana si Upi. Upi suruhlah tuh Tejo buat ke rumahnya Ayu buat ngebahas pendakian nanti. Singkat cerita, datang nih Tejo sekitar jam 7 malam. Setelah sempet nyasar dulu kan ke kampung sebelah, Tejo pun langsung kenalan tuh sama Ayu dan Agus. Di situ Upi bilang ke Tejo kalau dia mau ngajak saudaranya itu ke Gunung Asepan. Namun sebenarnya
Ayu ini agak kurang setuju. Karena walaupun Gunung Asepan itu nggak terlalu tinggi ya, tingginya itu cuma 1100 mdpl kurang lebih, tapi jalurnya itu lumayan atau sangat menanjak. Apalagi waktu itu kondisi cuaca lagi nggak bagus, otomatis jalurnya pasti bakalan licin banget. Gunung Asepan juga bukan gunung yang populer di kalangan para pendaki, dan banyak cerita-cerita serem tentang gunung itu. Apakah si Tejo yang notabene masih pemula sanggup naik ke situ? Di situ Tejo berusaha buat ngeyakinin Ayu kalau dia itu sanggup buat naik ke sana. Pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, Agus bilang kalau dia mau ngajak 2 orang temannya lagi. Kalian udah tahu kan siapa? Ya waktu itu Upi sama yang lainnya ya nggak keberatan. Upi lalu ngasih tahu tuh ke mereka semua apa-apa aja yang mesti dibawa ke pendakian itu. Setelah diskusi selesai, Upi dan Tejo pun pulang ke rumah Bibi. Sesampainya di rumah Bibi, Tejo langsung masuk kamar, terus tidur. Sedangkan Upi, dia ngobrol dulu nih sama Bibi. Ngedenger Upi mau ngajak Tejo ke Gunung Asepan, jujur aja, Bibi agak ragu juga. Secara banyak cerita yang kurang enak di gunung itu. Tapi Upi ngeyakinin bibinya kalau semua bakal baik-baik aja. Dan dia bakal ngejagain Tejo selama pendakian itu. Singkat cerita, hari Jumat sekitar jam 10 pagi. Semuanya udah kumpul nih di rumah Bibi. Dan Agus ngebawa 2 temennya tuh, si Didi dan Rizal. Ngelihat 2 orang ini, Upi perhatiin kalau Ayu ini kayak yang kurang suka. Sebenarnya Upi gak mikir yang aneh-aneh sama 2 orang itu. Tapi setelah ngelihat sikap mereka berdua pas lagi kenalan sama dia dan Tejo, bisa dibilang itu orang 2 sombongnya minta ampun. Dengan kata lain ya, tengil lah. Di situ si Rizal minta buat jadi leader rombongan. Alasannya, perjalanan bakal aman kalau dipimpin sama dia. Ya Upi iyain aja. Dia gak mau terlalu meduliin hal itu. Dia cuma senyumin aja. Bagi dia yang penting itu adalah ngejagain Tejo. Setelah semuanya udah siap, mereka pun berangkat nih, menuju ke desa Sikulan yang ada di bawah kaki Gunung Asepan. Setibanya di desa Sikulan, Upi minta izin nih sama ketua RT setempat buat mendaki ke gunung itu. Sebelum ngasih izin, si ketua RT ini ngasih tahu larangan-larangan apa aja atau pantangan-pantangan apa aja yang gak boleh dilanggar sama pendaki gunung itu. Dan beliau juga bilang kalau yang naik ke gunung itu pada hari itu cuma rombongannya Upi. Selesai lapor sama ketua RT, Upi pun sholat zuhur dulu tuh sebelum mulai pendakian. Selesai sholat, mereka semua pun siap-siap nih buat mendaki. Pas mau doa bersama, lagi-lagi Didi sama Rizal bikin ulah. Mereka jalan duluan, seolah-olah gak peduli sama doa bersama itu. Tapi Upi masih mikir positif nih. Mungkin udah doa dalam hati. Selesai doa bersama, rintik-rintik hujan turun. Upi pun minta ke temen-temennya buat pada pakai jas hujan. Setelah pakai jas hujan, mulailah mereka ngelangkah nih. Nah, baru mau jalan, tiba-tiba di kupingnya Upi ini ada yang ngebisikin, "Tolong awasi mereka berdua." Upi waktu itu belum tahu yang dimaksud mereka berdua ini siapa. Dan ketika Upi ngeliat ke arah depan, udah ada satu sosok yang merhatiin dia sama teman-temannya. Dalam hati Upi bilang, udah kayak ujian aja pakai diawasin segala. Upi nggak ngasih tahu tuh apa yang dia lihat ke Tejo sama teman-temannya. Dan mulai tuh mereka jalan. Pas udah agak lama jalan nih, tiba-tiba, "Tolong awasi mereka berdua." Bisikan itu datang lagi. Upi mulai agak nebak-nebak tuh. Mungkin yang dimaksud mereka berdua ini adalah Didi dan Rizal. Upi pun minta Ayu dan Agus buat nyusul kedua orang itu. Sedangkan dia sama Tejo nanti nyusul belakangan karena mereka ini mau ngisi air dulu. Ayu sama Agus nurutin instruksinya Upi. Dan mereka berdua pun langsung jalan tuh naik cepet. Pas ngisi air itu, Tejo sempat kesel karena dia disuruh Upi buat bawa airnya. Si Upi cuman ketawa aja di situ dan ngeledekin si Tejo. Selesai ngisi air, mereka berdua pun ngelanjutin perjalanan tuh sambil ngobrol-ngobrol. Pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, Upi sempat kepikiran nih kalau
pendakian perdananya Tejo itu kayaknya bakalan serem nih. Singkat cerita, Upi sama Tejo berhasil nyusul teman-teman yang lain. Di situ, lagi-lagi Rizal sama Didi belagak sombong. Tapi, walaupun begitu, sebenarnya Upi nggak masalah sama tipikal orang yang kayak gitu. Yang bikin dia takut itu, si Tejo nanti kebawa emosi gara-gara tingkah dua orang itu. Dan itu bakalan bikin pendakian jadi runyam. Tapi di sisi lain, ada bagusnya juga. Upi jadi bisa ngeliat gimana Tejo ngendalin emosi pas ngadepin orang-orang yang kayak gitu. Dan bakalan nyesel nggak dia tuh setelah habis pendakian. Nggak lama, hujan deras turun dan mereka pun ngelanjutin perjalanan. Ketika mereka mau mulai jalan nih, Upi ngeliat lagi sosok itu yang di awal-awal pendakian lagi ada di sebuah pohon. Sosok itu cuma diem aja merhatiin Upi sama yang lainnya. Upi pun ambil sebuah batu kecil, terus dia lempar ke sosok itu kan. Dan sosok itu hilang. Dalam hati Upi bilang, jangan ganggu, kita di sini cuma pengen nikmati alam. Upi yang ada di paling belakang selalu tuh merhatiin Tejo. Karena udah jalan beberapa jam, Tejo ini belum istirahat. Dan jalan yang dihadapi sekarang ini adalah tanjakan yang benar-benar curam. Upi sempat bilang nih ke Tejo, kalau capek istirahat aja, nggak perlu dipaksain. Tapi Tejo bilang masih kuat. Sampai akhirnya nggak tahu berapa lama mereka jalan, Tejo minta buat istirahat di sebuah tanjakan. Upi sebenarnya agak kasihan ngeliat Tejo yang kecapean. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga naik gunung kan, nggak boleh manja. Upi nanya, masih kuat Jo? Masih Pi. Wajar lah, namanya perdana naik gunung, malah dapat jalan licin dan tanjakan yang kayak gini. Gua rasa lo sengaja ya bikin gua sengsara. Upi ketawa ngedenger Tejo ngomong kayak gitu. Dan tiba-tiba kedengeran juga suara teriakan dari atas yang ngeledek mereka berdua. Suaranya Didi dan Rizal. Upi ngeliat dari mukanya Tejo, kayaknya dia udah mulai kepancing emosi. Dia pun langsung berusaha buat nenangin Tejo dan minta dia buat fokus sama jalur pendakian aja. Untungnya setelah ditenangin sama Upi, Tejo masih bisa nahan emosinya. Pas lagi nemenin Tejo yang istirahat, Upi sempat ngeliat ke sekeliling. Dan pas dia lihat ke arah atas, ada sosok, tapi bukan sosok yang tadi. Sosok ini bisa dibilang lebih menyeramkan daripada yang sebelumnya. Jadi sosok itu menyeringai ke arah Upi. Dan setelah itu, dia ngegelindingin batu ke bawah. Batu kurang lebih segede galon air. Dudung, brak. Tejo yang gak dengar suara batu ngegelinding langsung manggil Upi dan nanya, batu dari mana itu Pi? Upi bilang, coba lu perhatiin ke atas sana. Ya, kalian udah tahu kan apa yang dilihat sama Tejo? Sosok kayak manusia, tinggi, badannya itu keker, rambutnya panjang dan nutupin sebelah mukanya. Tejo yang ngeliat itu cuma bisa istighfar aja. Upi mikir kalau itu adalah sebuah peringatan, tapi peringatan untuk apa? Dia pun langsung nyuruh Tejo buat ngelanjutin perjalanan dan nyuekin sosok itu. Ketika mau nerusin perjalanan, tiba-tiba kedengeran lagi nih teriakan dari Dindi. Kali ini orang itu kepleset, jatuh ke bawah jurang. Sontak Ayu yang gak jauh di belakangnya pergi ngecek keadaannya Didi. Dan pas ngelihat keadaannya Didi, si Ayu teriak histeris. Didi itu badannya udah ketahan sama pohon. Ayu pun langsung nyuruh Agus buat ngebantuin Didi. Agus mulai tuh merayap, pelan-pelan berusaha buat nyamperin posisinya Didi. Lumayan susah buat bisa sampai ke tempatnya Didi. Kalau nggak hati-hati, Agus bisa jadi korban kedua. Ketika sampai di tempatnya Didi, Agus panik ngelihat kondisi temennya itu. Dia bilang, "Woi, Didi ngeluarin darah." Tejo dan Upi yang ngedengar Agus ngomong kayak gitu langsung nyamperin dong ke posisi dia. Dengan susah payah tuh, Agus akhirnya berhasil ngebantuin Didi buat naik ke atas. Dan lu mau tahu apa yang terjadi selanjutnya? Didi langsung berdiri tegak, terus ketawa terbahak-bahak. Si Rizal juga ikut-ikutan ketawa di situ. Ternyata mereka berdua ini cuma ngerjain doang. Alasannya sih
supaya yang lain cepet-cepet nyusul. Upi ngeliat Tejo kali ini, mukanya udah merah. Kelihatannya dia udah bener-bener marah sekarang. Upi langsung mikir, wah, udah mulai gak beres. Sontak, dia langsung natap tajam tuh ke Tejo, ngasih dia isyarat buat jangan kepancing emosi. Dan untungnya, lagi-lagi Tejo masih bisa tuh ngendalin emosi. Ya, setelah drama gak perlu itu, mereka pun ngelanjutin perjalanan. Upi sama Tejo sekarang jalan paling duluan, ngedahuluin teman-teman yang lain. Dalam hati Upi bilang, sialan, kayaknya penghuni sini udah mulai geram. Semoga aja gak terjadi apa-apa. Kira-kira pas sampai di suatu tempat yang namanya itu Batu Asahan, Upi tiba-tiba bilang ke Tejo, jangan peduliin atau natap sosok yang ada di depan. Karena dia ngeliat lagi sosok yang ngegelindingin batu tadi lagi duduk di sebuah batu sambil ngebelakangin mereka berdua. Upi pun langsung nyuruh Tejo buat lanjut jalan dan pura-pura gak ngeliat sosok itu. Padahal mereka berdua ngeliat dengan jelas. Semakin deket, semakin deket. Sekarang Upi ngeliat jelas banget kalau makhluk itu ternyata gak punya kulit. Dan lebih parah lagi, dari leher sampai perut itu, tulang sama jeroannya kelihatan. Terus baunya itu gak enak dan berlendir. Si Tejo udah dibilangin jangan natap sosok itu, malah ngeyel. Ketika mereka berdua ngelewatin sosok itu, mungkin karena penasaran, Tejo sengaja ngelirik ke sosok itu. Alhasil, dia langsung mual-mual. Ya iyalah, siapa yang gak mual kalau penampakannya kayak gitu. Diomelin lah tuh si Tejo. Geblek, udah dibilang jangan lihat, malah dilihat. Mual kan lu? Gua kira manusia, ternyata bukan. Pada akhirnya, mereka berhasil ngelewatin sosok itu. Dan gak lama kemudian, mereka sampai juga nih di tempat buat ngedirin tenda atau tempat camp. Upi sama Tejo pun langsung ngebentangin flysheet dan ngedirin tenda. Selesai ngedirin tenda, mereka berdua langsung masuk tenda dan ganti baju. Setelah itu, mereka berdua sholat asar. Abis sholat, Upi sama Tejo langsung bikin kopi tuh. Masak air, bikin kopi. Sebenarnya, mereka ini pengen masak makanan juga. Tapi kan, semua logistik itu dibawa sama Ayu dan Agus. Dan mereka berdua ini ketinggalan di belakang lumayan jauh. Jadi ya, gak ada pilihan lain selain ngopi dan ngabisin cemilan. Pas lagi ngopi-ngopi gitu, si Upi ngeliat Tejo kayak orang yang salah tingkah, kayak gelisah gitu. Pas ditanya, ternyata Tejo ini ngekhawatirin teman-teman lain yang di belakang. Upi pun berusaha buat nenangin saudaranya itu dan bilang kalau mereka ini pasti sampai. Secara Upi tahu kalau Ayu dan Agus ini adalah pendaki-pendaki yang tangguh. Tejo yang percaya sama kata-katanya Upi akhirnya balik tenang lagi tuh. Dan dia ngopi lagi. Lama mereka ngopi tuh sambil ngobrol ngalor ngidul. Dan gak terasa, udah maghrib. Mereka berdua pun pergi sholat tuh. Selesai sholat, Upi lagi-lagi ngeliat Tejo ini khawatir sama teman-teman lain yang gak datang-datang. Tapi, sampai akhirnya jam 7 malam, Tejo yang bener-bener khawatir, nekat nyusul temennya. Upi bilang, lu bandel. Dibilang, bentar lagi pasti mereka sampai, Jo. Sumpah, gua gak tenang. Gua mau nyusul mereka. Kasian mereka. Mana hujan gak berhenti. Takut mereka kenapa-napa. Dia langsung pakai jas hujan, nyiapin headlamp, abis itu keluar tenda. Baru beberapa langkah jalan dari tenda, tiba-tiba dia ngelihat ada beberapa cahaya yang nyorot ke arah tenda. Tejo berusaha buat negesin siapa orang-orang itu. Dan ternyata itu adalah Ayu, Agus, Didi, sama Rizal. Upi langsung teriak dari dalam tenda tuh, ngeledekin Tejo dan ngetawain dia. Tejo gak langsung masuk tenda. Dia ngebantuin teman-temannya bikin tenda dulu. Baru setelah itu dia masuk lagi ke tendanya Upi sambil agak kesel. Mungkin kesel ya karena udah mau turun jemput yang lain. Malah udah pada sampai. Setelah itu Tejo pun mulai tuh masak makanan. Masakan mateng, Tejo panggilin yang lain tuh buat datang makan. Tapi yang datang kok Ayu sama Agus doang. Si Rizal sama Didi mana? Si Agus bilang kalau mereka berdua gak ikut makan bareng dan milih buat masak sendiri. Selesai makan, tiba-tiba Tejo nanya ke Agus tentang
sosok yang gak punya kulit tadi yang ada di batu asahan. Mereka-mereka ini lihat gak pas naik tadi? Ngedenger pertanyaannya Tejo itu, jujur aja, Upi agak kaget. Secara ini di atas gunung, lu ngapain nanya-nanya begituan? Ayu pun bilang, nanti aja ceritanya pas turun gunung. Oke lah, mereka pun lanjut lagi tuh ngobrol-ngobrol sampai tiba-tiba, tolong, ada setan! Kedengeran suara langkah dari luar tenda dan tiba-tiba sret, ada yang buka resleting pintu tenda. Ternyata itu adalah Didi. Dia langsung masuk tenda kayak orang yang ketakutan dan ngumpet di belakangnya Agus. Didi bilang kalau dia sama Rizal pas lagi makan digangguin sama sosok yang menurut dia serem banget. Sontak Upi langsung keluar tenda dan pergi ke tendanya Rizal. Dia sempat mikir kalau mereka ini pasti udah ngelakuin hal yang konyol lagi, makanya sampai digangguin kayak gitu. Pas sampai di tendanya Rizal, belum sempat Upi ngomong apa-apa, Rizal langsung maki-maki Upi dan nuduh dia sama Tejo udah bawa jimat. Nah, karena jimat itulah Didi sama Rizal ini diganggu. Upi yang gak tahu apa-apa, dan karena emang dia sama Tejo ini gak bawa jimat, ya dia cuma diem aja ngedenger tuduhannya Rizal. Suara Rizal yang kencang ngebuat Tejo nyamperin juga ke tenda itu. Dan pas Tejo datang, Rizal maki-maki juga si Tejo. Upi ngeliat di situ Rizal udah ngepelin tangannya nih, mau mukul si Tejo. Refleks ngeliat tindakannya Rizal yang udah keterlaluan, Upi langsung tangkis itu pukulannya Rizal dan pengen dia pukul balik orang itu, tapi untungnya masih bisa dia tahan. Wah, bisa dibilang kondisi udah memanas lah waktu itu. Tejo yang ngeliat Upi udah emosi banget, langsung narik dan ngajak dia buat balik ke tenda. Sampai di tenda, Upi minta Agus buat tidur satu tenda sama Rizal dan Didi, supaya kalau mereka berdua ini ngelakuin hal yang konyol, ada yang ngawasin. Setelah itu, Agus sama Didi pun keluar tuh dari tendanya Upi. Pas mereka keluar tenda, Upi sempat ngedenger kalau Didi ini ngegerutu dan bilang, dasar bocah sialan. Ngedenger itu, emosi Upi hampir kesulut lagi. Di situ Tejo langsung minta saudaranya itu buat sholat supaya tenang. Singkat cerita, setelah sholat Isya, Upi pun udah mulai agak tenang nih. Malam pun semakin larut dan kondisi di luar itu masih gerimis-gerimis kecil. Cuaca ini bikin Upi, Ayu, sama Tejo mulai ngantuk. Upi nyoba buat tidur duluan, tapi sebelum dia tidur, Ayu minta supaya dia dikasih buat tidur bareng sama Upi dan Tejo. Mungkin Ayu ini takut kalau dia mesti tidur sendiri. Upi yang gak tega pun ya ngeizinin. Sebelum tidur, Upi baca doa dulu. Habis itu, mulailah dia merem dan tidur. Nah, pas tidur ini, gak tahu dia mimpi atau apa ya, ada sebuah bisikan yang nyuruh dia buat buka mata. Dan pas dia buka mata, dia ngelihat sebuah pemandangan yang agak aneh. Upi yang tadinya lagi ada di posisi tidur, sekarang ada di posisi duduk. Dan yang dia lihat waktu itu adalah dirinya sendiri yang lagi tidur lelap. Dia juga ngelihat Ayu yang juga udah tidur. Tapi pas dia lihat si Tejo ternyata belum tidur. Dia masih melek aja tuh kan, kelihatannya kayak mikirin sesuatu. Setelah ngelihat kondisi sekitar, Upi terus kepikiran nih, apa yang udah terjadi sama dia sebenarnya? Ini mimpi apa gimana? Pas lagi bingung itu, nggak tahu dari mana, tiba-tiba dia ngedengar suara di kupingnya. Keluarlah dan perhatikan tenda temanmu. Upi langsung keluar tenda, dan di sini ada hal yang lebih aneh lagi. Dia keluar tenda itu nggak pakai buka resleting tenda, tapi nembus. Di luar, dia berdiri di dekat tenda sambil merhatiin keadaan sekitar. Dan ada satu sosok yang menarik perhatiannya dia. Sosok perempuan rambut panjang, bajunya putih, lagi jalan ke arah dia sambil nangis-nangis. Kayaknya sih kuntilanak. Upi terus perhatiin sosok itu kan. Dan anehnya, sosok itu gak merdulin Upi dan terus jalan sampai pada akhirnya sosok itu berdiri di depan tendanya Rizal. Upi yang penasaran akhirnya mutusin buat ngikutin kuntilanak itu dan masuk ke dalam tendanya Rizal. Pas masuk,
Upi kaget bukan main. Dia ngeliat Rizal itu kayak ngelakuin ritual-ritual yang gak jelas. Dia duduk bersila sambil komat kamit gak tahu baca apa. Sedangkan Didi, dia udah tidur lelap. Dan Agus kelihatan takut karena ngedenger suara kuntilanak. Agus bilang di situ, "Zal, lu ngapain sih? Jangan aneh-aneh deh di gunung ini. Setan di sini udah mulai marah nih sama lu kayaknya." Rizal di situ nggak ngedengerin omongannya Agus dan tetap ngelanjutin ritual itu. Lalu tiba-tiba Upi ngedenger lagi suara yang nggak tahu itu siapa dan dari mana. Suara itu bilang, "Temanmu itu sedang mencari pusaka yang ada di sini. Kamu harus tahu, jika terjadi apa-apa dengan mereka berdua, itu adalah akibat kelakuan mereka." Di situ Upi nyoba buat komunikasi sama suara itu dan nanya, "Aku harus gimana?" Dan yang nggak disangka-sangka, suara itu ngejawab, "Biarlah mereka dapat akibat dari perbuatan mereka, supaya mereka dapat pelajaran setelah kejadian ini." Baru Upi mau nanya lagi. Tiba-tiba suara itu nyuruh Upi buat balik ke raganya. Karena kata suara itu, ada sosok yang sangat jahat yang mau masuk ke raganya Upi. Ngedengar itu, Upi langsung keluar dari tendanya Rizal. Tapi sebelum itu, dia ngeliat Agus kayak yang mau keluar tenda. Tapi pas Agus keluar tenda nih, dia nggak jadi. Karena di depan tenda masih ada sosok Kunti yang tadi yang lagi diem di situ. Upi bilang sambil ketawa, "Nah lo, dijagain Kunti kan tuh?" Di luar, Upi ngeliat juga Tejo lagi ngintip dari dalam tenda. Sebelum masuk tenda, Upi sempat ngerjain Tejo. Dia ambil batu kecil, terus dia lempar ke arah kuntilanak itu. Dan kuntilanak itu nengok ke arah Tejo. Mungkin Kunti itu mikir kalau Tejo yang ngelempar batu itu. Sontak Tejo ketakutan dan langsung nutup resleting tenda. Upi cuma ketawa-ketawa aja tuh ngeliat tingkahnya Tejo. Lalu sosok kuntilanak itu terbang ngarah ke tendanya Upi. Ketika Kunti itu mau masuk ke dalam tenda, Upi ngeliat ada sosok lain lagi yang lagi merhatiin dia di antara pepohonan. Sosok itu tinggi gede. Apa sosok itu yang dimaksud sama suara tadi? Upi langsung masuk ke dalam tenda dan wallahu a'lam ya gimana caranya dia masuk lagi ke raganya. Setelah itu si Tejo teriak, "Astagfirullah," kayak yang ketakutan melihat sesuatu. Tapi Upi tahu kenapa Tejo teriak kayak gitu. Sosok kuntilanak yang tadi udah masuk ke dalam tenda dan lagi jongkok di pojokan kayak gini sambil ngeliatin Tejo. Upi dengan santainya nyuruh Tejo buat tidur aja dan gak usah peduliin sosok itu. Gile bener si Upi ini emang. Gimana caranya orang bisa tidur kalau lagi diliatin sama sosok kayak gitu di dalam tenda pula. Tapi pada akhirnya Tejo akhirnya tidur juga. Mungkin karena dia kecapean dicampur sama ketakutan. Di dinginnya malam dan kehadiran Kunti itu, Upi terus-terusan mikirin kejadian tadi. Karena itu benar-benar kasus baru buat dia. Dalam hatinya dia mutusin kalau nanti sepulang dari gunung itu, dia bakal tanya ke guru ngajinya. Ya udah, setelah itu Upi pun tidur. Singkat cerita, sekitar jam 4 subuh, Upi bangun. Semua teman-temannya masih asik tidur. Sosok Kunti itu untungnya udah gak ada. Upi langsung pergi masak air tuh buat bikin kopi dan pindah ke tenda yang kosong. Tenda yang seharusnya ditidurin sama Ayu. Pas pengen masuk ke tenda itu, sekilas dia ngeliat ke tendanya Rizal. Kayaknya orang-orang di tenda itu udah pada bangun. Upi pun milih buat nyamperin ke tenda mereka dan ngajak mereka buat ngopi bareng. Ngedengar suara Upi, Agus langsung buka tenda dan nyamperin dia. Mukanya Agus kelihatan kayak kusut banget, kayak orang susah tidur. Tapi kita semua udah tahu kan kenapa dia nggak bisa tidur. Agus langsung narik lengannya Upi dan ngajak dia buat ngejauh dari tenda Rizal. Ketika Agus mau cerita, Upi langsung potong omongannya dia dan bilang, "Gue udah lihat dan tahu semuanya kok. Ya udah, gue bakal coba ngingetin mereka sekali lagi. Kalau mereka masih keras kepala, ya udah, terserah mereka.
Agus kelihatan heran di situ. Karena kenapa kok Upi tiba-tiba bisa tahu apa yang dia mau omongin? Setelah itu, Upi jalan lagi ke tendanya Rizal dan Didi. Dan pas dia masuk ke dalam tenda mereka, buset dah, posisi Rizal masih sama kayak semalam. Masih bersila. Cuma sekarang Didi juga ikut-ikutan bersila. Upi bilang, "Zal, tolong berhenti. Perbuatan kalian udah gak disukai sama penunggu gunung ini. Sebelum terlambat, tolong berhenti." Diingetin kayak gitu. Mereka berdua sama sekali gak ngerespon. Mereka berdua masih aja tuh duduk bersila. Ngeliat gitu ya, Upi cuma bisa pasrah dan bilang, "Ya udah, yang penting aku udah ingetin kalian." Setelah itu Upi keluar tenda dan nyamperin Agus di tenda satunya. Ternyata Ayu juga udah bangun dan dia sama Agus lagi ngobrol-ngobrol. Agus nanya, "Gimana Pi?" Ya Upi bilang kalau si Didi dan Rizal masih tetap sama tujuan mereka. Ayu sempat ngusulin buat turun aja dari gunung itu pagi itu juga. Tapi Upi nolak di situ karena kasihan Tejo. Masa nggak sampai puncak? Tanggung. Dan juga mumpung cuaca lagi bagus pagi itu. Mereka berdua pun setuju. Upi juga ngingetin ke Ayu dan Agus buat jangan negur kelakuan Didi dan Rizal. Biarin aja. Singkat cerita, setelah sholat, Upi pun ngebangunin Tejo dan ngajak dia buat summit. Awalnya, Tejo kayak ogah-ogahan buat ke puncak. Tapi dengan rayuan-rayuan maut, akhirnya Tejo mau juga. Setelah Tejo sholat, mereka berempat pun makan. Didi sama Rizal sama sekali nggak keluar tenda dari tadi. Selesai makan, berangkatlah mereka nih menuju ke puncak Gunung Asepan. Sebelum berangkat, Tejo sempat nanya, "Kenapa kok si Didi dan Rizal nggak ikut ke puncak?" Upi, Ayu sama Agus bilang kalau dua orang itu milih buat di tenda aja karena kecapean. Mereka bilang ini supaya si Tejo ini nggak mikir yang macem-macem. Singkat cerita, sesampainya di puncak, Upi ngeliat Tejo itu kayak yang terharu sama keindahan puncak Asepan. Mungkin gunung Asepan itu nggak terlalu tinggi ya, tapi pemandangannya nggak jauh dari gunung-gunung lain. Sekitar kurang lebih 1 jam mereka di puncak. Mereka semua pun mutusin buat turun. Di perjalanan turun ini, Upi agak sedikit khawatir. Secara perjalanan turun pasti bakalan lebih susah daripada perjalanan naik. Karena jalurnya itu terjal. Kalau nggak terjal sih ya oke-oke aja. Pas mulai turun, Upi perhatiin terus tuh si Tejo. Dia lihat Tejo udah mulai bisa nguasain medan dan gak sembrono. Ngelihat Tejo udah biasa, Upi pun udah gak khawatir lagi. Dan juga di perjalanan turun ini, Upi sama yang lainnya ketemu sama Didi dan Rizal. Ngelihat mereka berdua, Upi sebenarnya udah tahu mereka berdua ini habis ngapain. Tapi dia belagak polos aja, kayak gak tahu apa-apa. Upi sama yang lainnya sempat nanya kedua orang itu mau pergi kemana. Dan mereka jawab kalau mereka mau nyusul Upi dan yang lainnya ke puncak. Tapi nggak jadi karena ngeliat Upi dan yang lainnya turun. Sesampainya di tenda, mendadak langit mendung. Tanda-tanda mau hujan, deres. Sontak Upi minta yang lainnya buat cepet-cepet ngeberesin peralatan. Setelah semuanya diberesin, pas banget. Hujan deres turun. Upi langsung ngebentangin flashlight lagi tuh buat mereka semua berteduh. Nah, pas lagi berteduh ini, Upi ngelihat ada salah satu sosok dari pepohonan yang lagi merhatiin dia. Upi dalam hati bilang, kayaknya nggak diizinin turun nih. Pasti karena mereka berdua. Upi sama sosok itu saling lihat-lihatan sampai akhirnya sosok itu hilang ditelan kabut. Dalam deresnya hujan, Upi sama Rizal saling berdebat. Rizal kekeh mau turun, sedangkan Upi minta temen-temennya buat bangun tenda dan nunggu hujan reda dulu. Usulan Upi disetujui Tejo, Ayu, dan Agus. Tapi Didi dan Rizal tetap maksa buat turun. Terjadi perdebatan lah di situ kan. Sampai pada akhirnya Rizal sama Didi terpaksa nurut. 1 jam kemudian, kondisi cuaca belum juga membaik. Dan tiba-tiba Rizal sama Didi keluar tenda, ngambil ransel dan mulai jalan turun. Sempat ditahan sama Ayu dan Agus, tapi dua orang ini nggak peduli. Belum jauh mereka jalan, Upi ngelihat mereka kok tiba-tiba berhenti di sebuah jalan yang mau nurun.
muka mereka mendadak pucat dan pandangan mereka itu kosong. Upi di situ sadar kalau ada yang nggak beres nih. Dia pun nyoba buat nyusul mereka, tapi belum sempat jalan, mendadak kakinya itu nggak bisa digerakin. Dan tiba-tiba ada suara yang berbisik di kupingnya. Jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Mereka berdua yang telah lancang mencuri pusaka di gunung ini. Mereka harus mati. Upi terus coba buat ngegerakin kakinya, tapi nggak bisa-bisa. Akhirnya dia suruh Tejo tuh buat nyusul Didi dan Rizal. Ketika Tejo sampai di tempat mereka berdua, Upi ngeliat kalau ada sesuatu yang nabrak tubuhnya Didi. Dan seketika Didi itu pingsan, terus jatuh ngegelinding ke bawah. Tejo yang panik langsung lari ngejar ke arah jatuhnya Didi waktu itu. Upi udah panik setengah mati di situ, tapi tetap aja kakinya masih susah buat digerakin. Sampai tiba-tiba ada yang nepok bahunya dan seketika dia bisa gerak lagi. Gak sempet lagi nengok ke belakang buat ngeliat siapa yang nepok. Upi langsung lari ke arah Tejo karena dia khawatir sama Tejo, tapi untungnya Tejo baik-baik aja. Kata Tejo, Didi itu jatuh ke bawah, tapi gak tahu pasti kemana dia jatuh. Yang bikin Upi sama Tejo heran adalah ngelihat temennya jatuh kayak gitu kok si Rizal ini cuma diam aja, mematung. Sontak Upi nengok dong ke arah Rizal. Dan ternyata itu yang bikin Rizal gak bisa gerak. Kalian pengen tahu bagaimana perjuangan Upi buat nyelamatin Didi dan Rizal ini? Apa sosok yang bikin Rizal diam itu sebenarnya? Dan gimana perjuangan Upi buat nyelamatin Didi dan Rizal ini? Tonton di part selanjutnya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.